Tidak semua politisi lahir dari keluarga besar. Tidak semua pemimpin datang dari lingkaran kekuasaan. Sebagian dari mereka justru lahir dari tempat yang jauh dari pusat perhatian. Dari desa kecil, dari kehidupan sederhana, dan dari mimpi yang sering dianggap terlalu besar. Di Provinsi Jambi ada satu nama yang perjalanan hidupnya sering disebut sebagai kisah anak kampung yang menembus panggung politik nasional. Namanya Edi Purwanto. Dia lahir pada 4 Juli 1980 di Batu Putih, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Tempat yang jauh dari gemerlap politik, jauh dari gedung-gedung kekuasaan. Ia tumbuh seperti anak desa pada umumnya. Mengenyam pendidikan dasar di SD 327 Batu Putih, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Singkut, dan setelah itu Man Model Jambi. Tidak ada yang benar-benar menyangka bahwa anak desa ini suatu hari akan berdiri di panggung politik nasional. Perjalanan hidup Edi Purwanto mulai berubah ketika ia memasuki dunia kampus. Ia kuliah di Institut Agama Islam STS Jambi dan lulus pada tahun 2004. Di kampus itulah ia menemukan panggilan hidupnya. Edi Purwanto bukan mahasiswa yang hanya datang kuliah lalu pulang. Ia memilih jalan yang lebih sulit, menjadi aktivis. Ia bahkan dipercaya menjadi presiden mahasiswa. Bagi Edi, mahasiswa memiliki peran besar dalam kehidupan bangsa. Bukan sekadar belajar, tetapi menjadi kontrol sosial, menjadi agen perubahan. Ia pernah mengatakan bahwa saat itu mahasiswa sering disebut sebagai parlemen jalanan. Namun dari pengalaman itu, ia mulai menyadari satu hal penting, bahwa perubahan tidak selalu terjadi di jalanan. Kadang, perubahan harus diperjuangkan dari dalam sistem. Setelah menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Indonesia pada tahun 2008, Edi Purwanto tidak langsung masuk ke panggung politik besar. Ia memulai dari bawah. Ia membangun usaha percetakan, penerbitan, dan advertising melalui CV Madani Utama. Perjalanan itu tidak mudah. Namun dari dunia usaha itulah ia belajar tentang kerja keras, ketekunan, dan bagaimana memahami kehidupan masyarakat dari dekat. Di saat yang sama, ia mulai aktif di dunia politik. Edi Purwanto bergabung dengan PDI Perjuangan dan tidak butuh waktu lama. Ia dipercaya menjadi wakil ketua DPD PDI Provinsi Jambi. Sebuah kepercayaan besar bagi seorang kader muda. Tahun 2014 menjadi titik penting dalam perjalanan politiknya. Edi Purwanto terpilih sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Namun dalam perjalanan politiknya, ia membuat keputusan yang cukup berani. Pada tahun 2015, ia memilih mundur dari jabatannya. Alasannya sederhana namun berat. Ia diminta partai untuk maju dalam Pilkada Jambi, mendampingi Hasan Basri Agus sebagai calon wakil gubernur. Kontestasi politik itu berlangsung sengit, namun hasilnya tidak berpihak pada mereka. Pasangan Hasan Basri Agus dan Edi Purwanto kalah dari pasangan Zumi Zola dan Fatrori Umar. Dalam politik, kekalahan sering dianggap sebagai akhir. Namun bagi sebagian orang, kekalahan justru menjadi awal perjalanan baru. Pemilu 2019 menjadi momen penting lainnya. Edi Purwanto kembali maju dalam pemilihan legislatif dan hasilnya cukup mengejutkan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah politik Jambi, PDI Perjuangan berhasil memenangkan pemilu di provinsi ini dan Edi Purwanto terpilih sebagai ketua DPRD Provinsi Jambi. Ia bahkan pernah mengatakan sesuatu yang cukup menggambarkan perjalanan hidupnya, bahwa kemenangan itu diraih oleh anak kampung, anak deso yang tidak punya banyak uang tapi punya kemampuan dan kemauan yang kuat. Sebuah pernyataan yang menggambarkan bahwa politik tidak selalu dimenangkan oleh mereka yang memiliki segalanya. Kadang politik dimenangkan oleh mereka yang tidak pernah berhenti berjuang. Bagi sebagian politisi, jabatan sering membuat jarak dengan masyarakat semakin jauh. Namun bagi Edi Purwanto, politik justru harus membuat jarak itu semakin dekat. Sejak awal karirnya, ia dikenal sebagai politisi yang cukup sering turun langsung ke masyarakat, bertemu petani, nelayan, pelaku UMKM, dan tokoh masyarakat di desa-desa. Menurutnya, menjadi wakil rakyat bukan sekadar berbicara di ruang rapat, tetapi mendengar langsung suara masyarakat. Ia bahkan pernah mengatakan satu prinsip sederhana dalam politik, bahwa seorang wakil rakyat harus lebih banyak mendengar daripada berbicara, karena dari situlah kebijakan yang lahir benar-benar berasal dari kebutuhan rakyat. Perjalanan politik itu belum berhenti. Pada pemilu 2024, Edi Purwanto mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jambi, dan ia berhasil. Kini, Edi Purwanto menjadi anggota DPR RI Komisi 5, komisi yang membidangi infrastruktur dan pembangunan daerah. Bagi sebagian orang, infrastruktur mungkin hanya sekadar proyek pembangunan. Namun bagi masyarakat daerah, jalan adalah akses ekonomi, jembatan adalah akses pendidikan, dan pembangunan adalah harapan masa depan. Salah satu momen emosional dalam perjalanan politiknya terjadi ketika ia datang ke Dusun Sekeladi, Batang Asai, Sarolangun. Dusun ini bukan tempat biasa. Sekeladi dikenal sebagai tanah kelahiran tokoh besar Jambi, seperti Demang Makalam,
wali kota Jambi pertama, dan Kolonel Abunjani, tokoh penting dalam sejarah perjuangan daerah. Di tempat itu, Edi Purwanto bahkan diangkat menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat Sekeladi, sebuah penghormatan yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Bagi masyarakat setempat, Edi dianggap sebagai penyambung perjuangan masa lalu ke masa kini. Jika dahulu para leluhur mereka berjuang dengan senjata, maka hari ini perjuangan dilakukan melalui kebijakan dan pembangunan. Menurut laporan LHKPN tahun 2024, total harta kekayaan Edi Purwanto tercatat sekitar 7,1 miliar. Namun bagi dirinya, jabatan di DPR RI bukan sekadar posisi politik. Ia menyebutnya sebagai amanah moral dari masyarakat Jambi. Amanah yang tidak bisa hanya disampaikan melalui pidato, tidak cukup hanya melalui baliho, tetapi harus dijawab dengan kerja nyata, karena di balik kursi kekuasaan itu ada harapan banyak orang, petani, nelayan, dan masyarakat desa yang ingin pembangunan lebih merata. Perjalanan Edi Purwanto adalah kisah yang cukup unik dalam politik Indonesia. Dari anak desa di Sarolangun menjadi aktivis kampus, lalu ketua DPRD Provinsi Jambi, hingga akhirnya duduk di DPR RI di Senayan. Perjalanan itu belum selesai, karena dalam politik jabatan bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah alat untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih besar. Pertanyaannya sekarang, apakah perjalanan anak kampung ini akan terus membawa perubahan bagi Jambi, atau justru akan menjadi cerita politik biasa seperti yang sering kita lihat? Waktu yang akan menjawab.